الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا وجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى واغفر لنا له فرارة حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والسيم يا رب واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم يا واغفر لنا ما مضى لله من ملك ذي الإنسان من سكر خير البريات من أمم ومن عجم يا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Jami' Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tersanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali dalam kitab Dalilul Talihin melanjutkan bab taubah sampai hadis yang ke Wan Abi beda yang ke-10. Sawan Abi Majid bidominan wa fathil jim. Imran bin Husain. Bukan. Perang Tabuk, bacanya wallahi majamatu. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah ulang. Yuridu ghazwata illa wajwa ta'iriha hatta kanatil ghazwah. Belum dah. Sampai mana tadi? Saya bukan hari 10 kok ini. Melanjutan itu kan? Iya. Qala Ka'ab. Coba lihat kalau kitab aslinya beda halaman. Iya. Di sini qala Ka'ab taqul rajulun yuridu lan Tabuk. Yang mana? Min khabarihinna takhallatu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattun aqwa wala aisara minni hatta takhallatu anhu fi tilkal ghazwati wallahu ma jama'tu qablaha rahilataini qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah
Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwata illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwatu faghazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi harrin syadidin wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan wastaqbala adada kasira fajalla lil muslimina asarahum liyatahabu ahabbatan aghaslihim fa akhbarahum wajhihim alladhi yuridu wastuslimuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsirun wala jama'ukum kitabul hafizun yuridu bidzalika diwan qala ka'ab wa qala rajulun yuridu ayyaqatnabu illa zanna an dzalika sayakhfa lahu ma lam yanzil fihi wahyun minallahi ta'ala wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka ghazwat hina tabatil tabaru wa dhalalu fa anna ilaiha asmaru ajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal musliman ma'hu tafiqtu agdu likai atajawwaza ammahu ma'ahu fa arji'u wa lam aqdi say'a wa aqwalu fin nafsi ana qadirun ala dzalika idza arradtu falam yazal dzalika yata'adda fi bi hatta stamarra bin nasil ajiddu fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adiyan wal muslimuna mahu wa lam aqdi min jihazihi syai'a summa ghadawtu farajatu wa lam aqdi syai'an falam yazal dzalika yatamadda bi hatta asrahu wa tafaratal ghazwatu fa hammamtu an artahilla fa udrikahum fama yalain fa atu summa lam yaqdir dzalika li fa kuntum idza kharabtu bin nasi ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzununi annila ara li aswata illa rajulan mantu'an alaihi piltikai au wallahu a'lam bissawab. Kembali lanjutan bulan yang lalu tentang masalah itu hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakana min khabari adapun yaitu min rahmatin bahwasanya dari cerita atau kabar ketika takhallatu yaitu saya tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian fi ghazwati Tabuk di dalam perang Tabuk anni lama akun anni sesungguhnya saya harus istilahnya apa yaitu akun qatun aqwa di mana saya harus istilahnya akun harus benar-benar akun jadi qatun yaitu terus atau pernah aqwa merasa kuat wala aisar dan lebih daripada istilahnya ringannya minni dari saya ini saya merasa senang hina takhallatu anhu sehingga saya tertinggal dari perang Tabuk tersebut pitil kadzwajwa wallahi demi Allah ma jama'tu belum pernah saya menyiapkan qablaha sebelumnya yaitu rohalataini dua kendaraan qat sama sekali hatta jama'tuha sehingga saya mempersiapkan keduanya dalam perang tersebut walam yakun Rasulullah dan tidak terjadi Rasulullah tidak ada Rasulullah sallam yuridu ghazwata illa warra menginginkan perang kecuali yaro kecuali istilahnya di sini menyamarkan begwarihi yaitu tanpa dirinya hatta kana tilka ghazwata sehingga terjadi yang demikian itu dalam perang
Gazak Tabuk tersebut, pagodah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka peranglah Rasulullah fi harro dalam suasana musim panas yang bersengatan. Fi harro itu sadidin wastaqbala, dalam istilahnya menghadap perjalanan safaron ba'idan wafafazan yang sangat jauh. Kemudian wastaqbala adada, dan di samping musuh lebih besar. Wastaqbala adada kasiran tajallil muslimin, di mana di samping istiqbala yaitu menghadap musuh yang lebih besar, lebih banyak. Kemudian di sini tajallil muslimin, di mana Rasulullah menjelaskan kepada orang-orang Islam perkara tentang anabahabu ahabata ghazwiyya fa akhbarahu bi wajhihimul ladzi yuridu wal muslimana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di mana ketika latah ahabu ahabatan, di mana istilahnya litahabu di mana supaya persiapan niaga ahabba ghazwihim di dalam peperangan fa akhbaruhu, maka Nabi memberitakan biwajhihimul ladzi yuridu, yaitu tentang ajama'uhu, di mana perhimpunan atau tujuan daripada perang tersebut sebenarnya wal muslimuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang Islam bersama Rasulullah SAW kasiron, juga istilahnya sangat banyak. Kemudian wala yajma'uhum, tiadalah mereka menghimpun kitabun, yaitu kitab-kitab hafiz, di mana mereka yang tercatat nama mereka yang hafal, yuridu menghendaki yang demikian itu sebuah buku ad-diwan, buku qala Ka'ab, kemudian Ka'ab faqalla rajulun yuridu ayyataghayyabu illa zanna anna dzalika sayakhfa lahu. Faqalla, maka sangat sedikit laki-laki menginginkan, yaitu supaya bila seorang ata'iyyabu, yaitu tidak akan menyangka, mengira bahwa yang demikian itu adalah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yang zil, selama senantiasa pihi di dalam perang tersebut wahyu minallah, wahyu dari Allah, wa ghaza, yaitu bahwa peperangan Rasulullah SAW tilkal ghazwati, dalam perang Tabuk tersebut, hina tobat tamaru wa zalalu, pada istilahnya suasana yang sangat istilahnya musim as-samar, musim buah-buahan, dalam gelap, dalam lindungan, zilla gelap, atau la zilla ila zillu, dalam naungan. Fa'ana, maka saya ilaiha, kepada as'aru, yaitu lebih istilahnya condong, as'aru lebih condong, patajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan istilahnya tak kelihatan siap, tak bersih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimana mahu, dan orang Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pikul adul likai atajahad ma'a wa taufiku, di mana di pagi hari kami likailah, agar supaya istilahnya
di mana para sahabat tersebut yang telah bersiap-siap beserta Rasulullah SAW, farji'u walam aqdi syai'an, maka saya kembali dan tidak berbuat apa-apa. Wa aqulu fin nafsi, saya berkata di dalam hati, ana qadirun ala dzalika idza arratu, saya padahal mampu untuk mengikuti perang tersebut. Falam yazal, senantiasa yang demikian itu yatamada bi hatta samara bin nasi bil jiddu fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam godian wal muslimana ma'ahu. Maka yaitu seolah-olah yatamada, bahwasanya pada saya hatta stamar bin nasi, sehingga melewati orang-orang, jidan pa asbah, di waktu pagi Rasulullah SAW godian dalam peperangan wal muslimun namahu, dan orang Islam bersama Rasulullah, walayak di min jihazi syai'an, yang istilahnya akdi, di mana telah memutuskan akdi min jihazi syai'an, daripada isnya persiapan. Summa ghadautu, maka aku ikut perang, farajatu, maka saya kembali, walam akdi, dan tidak berbuat sedikit pun, tidak berbuat apa-apa. Falam yazal, senantiasa yang demikian itu mengejar-ngejar kepada saya, hatta asrau, sehingga segera, wataparratul ghazwatu fahamamtu ana atahilla padrikahum. Nah, sehingga saya, kata sahabat Rasulullah, perang yang sangat bercita-cita, berkeinginan, an artahilla, untuk pergi, padrikahum, maka saya memperoleh, yaitu paya laitani, maka celakaya salah, celakalah saya. Fa'atu summa lam yaqaddar dzalika, maka saya lakukan, kemudian saya tidak mampu yang demikian itu untuk saya. Fakuntu idza qarratu fin nasi ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswatun illa rajulun mamudun alaihi bin nifaqi. Kemudian maka celakalah saya, maka saya lakukan demikian, tidak ada kemampuan bagi saya yang demikian itu. Fakuntu, maka aku adalah idza kharajtu, apabila saya pulang atau saya keluar pinasi dari orang-orang, ba'da khuruji, setelah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sayahzununi anni la ara, saya merasa sedih, anni, sesungguhnya saya tidak mendapatkan saya uswatun, yaitu tauladan atau contoh uswatun, illa rojulan, kecuali beberapa orang, maghudon alaihi fin nifaki, mereka istilahnya orang-orang munafik. Rojulan atau beberapa orang yang telah istilahnya dimaafkan Allah, minad dufa'a, daripada orang-orang tua, walam yadrukirni, dan tiada menyebut saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta balagot Tabuk, sehingga selesai perang Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bitabuk ma fa'ala Ka'bun Abdul Malik, maka berkata, wa huwa jalisun, dia dalam keadaan duduk, fil qaum, di tengah-tengah masyarakat, di Tabuk, di perang Tabuk tersebut, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Faqala rajulun min Bani Salimah, maka dikatakan bahwa dia adalah kelompok dari Bani Salimah, ya Rasulullah. Dia tertahan, habasahu turdau wa nazaru fi itafaihi, dia tertahan oleh apa, yaitu wa nazaru, melihat, memandang, fi itfihi. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal, maka berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bi'sa makulta, bi'sa makulta, apa yang kau katakan? Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, ma'alimna alaih, saya tahu atas itu,
illa khabaro illa khaira, melainkan sebuah kebaikan. Pasakata Rasulullah, maka diam Rasulullah SAW. Pabaina huwa ala zalika ra'a rajulan mubiyadhan yazulu nazulu bihi sarabun, faqala Rasulullah SAW. Kemudian yaitu pabaina, di antara kami, yaitu ala zalika, ada pula yang demikian itu, mereka telah tertahan rajulan, yaitu beberapa laki-laki yang jauh. Kemudian yazulu, maka saya pun nazulu, yaitu nazulu ya, nazulu bukan, yazulu, saya kemudian hilang bisarobi, dengan sarob, yaitu di sana petawa. Pakola sarob, di sini patwa, yaitu pakola. Kemudian bersabda Rasulullah SAW, kun ana khasyata. Kemudian semoga, istilahnya kun, jadilah, istilahnya ini merupakan Aba Khosyata, Aba Khosyah, bapaknya yang Khosyah, apa? Takut. Faida huwa, dan apabila huwa, yaitu datang Abu Hasyah, yang bernama Abu Hasyah tadi, ala Ansori, dia kelompok dari kaum Ansor. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'in tamrin, dia adalah telah melakukan, yaitu sedekah dengan satu so' gandum. Hina lamadahul munafiqun, sehingga terpisah, istilahnya apa yang diajak oleh orang-orang munafik tersebut. Qala Ka'ab, kemudian Ka'ab berkata, falamma balaghani, maka tatkala sampai kepada saya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha faghafilan min Tabuk hadarani basa fatafitu atadzakurul kadziba wa aqulu bima akhruju min sakhatihi goda wastainu ala dzalika bikulli dzirra'in min ahlil falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adzalla qadiman zaha anna, yaitu anni al-batil hatta arraftu anni lam abahu minhu bi syai'in abada. Nah, kemudian kata wajah, maka sungguh waktu menghadap kafilan min Tabuk, dari perang Tabuk, yaitu kafilah dari perang Tabuk, saya hadir. Saya ada basa menganjurkan patapitku atadzakuril kadziba, bahwa aku disebut orang dusta, wa aqulu, dan aku berkata, bima akhruju, dengan apa yang terjadi, saya keluar dari sakhotihi, rasa murka di pagi hari itu. Wastain, saya memohon, ala jalika, yang demikian itu, bikuli dzirra'in, semua yang saya miliki, yang saya ketahui, min ahlil, daripada ahli saya, pada makilah, maka tatkala dikata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azalla qadiman zaha anil batil hatta arafu anni lam abahu minhu syai'an bi syai'in abada. Qad, tunggu tiba-tiba saya, yaitu qadiman, mengambil, yaitu keputusan, rzaha, dari saya, al-batil, kebatilan, hatta araftu, sehingga saya tahu bahwasanya lam abahu, saya tidak akan selamat daripada perang tersebut, bisyai'in, dengan sesuatu selama-lamanya. Ini hadirin, hadis yang cukup panjang mengingatkan kepada kita di saat selalu dan selalu terjadinya peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mereka di dalam peperangan tersebut tentunya siap untuk mati berkalang tanah, berjuang demi agama Allah
wa ta'ala. Tapi terkadang di sisi lain mereka pun ada yang enggan untuk berperang dengan pikiran yang sangat pici karena takut mati. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, hai saudara, yang namanya mati bukan perang aja, di tempat tidur pun bisa mati. Di rumah sakit bisa mati, di perjalanan bisa mati, apalagi dalam peperangan. Yang tentunya kalau beda kematian dalam perang dan di atas tempat tidur, sama beda. Kan tentunya beda, ya. Kalau mungkin kita mati di tempat tidur karena proses sakit, ya, sehingga sakit berkepanjangan atau dan lain seterusnya. Tapi kalau di dalam kondisi peperangan, dalam spontan begitu terbunuh langsung mati. Tapi ingat, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan dikira orang-orang yang mati saat itu adalah mereka mati. Kata Allah, tidak. Mereka adalah hidup di sisiku. Mereka difasilitasi dan dihormati oleh Allah yang berbeda dengan kematian orang yang biasa, yang umum. Tapi orang yang mati berperang, di sisi Allah mereka adalah hidup. Dijamin oleh Allah. Nah ini jadi 3 macam para sahabat pun dulu terjadi seperti ini. Nah tinggal sekarang, bagaimana kondisi sekarang kalau terjadi peperangan? Kira-kira siap? Ya. Kalau dulu para sahabat selalu siap, walaupun tadi ada yang mereka cuman malas doang, nggak ikut perang. Ada juga mereka yang begitu pemberani siap untuk berperang dengan Rasulullah SAW. Tapi di perang Tabuk tadi dikatakan bahwa ada sahabat yang tertinggal ketika mereka berangkat untuk ke daerah Tabuk. Nah di sini apalagi melihat kondisi musuh yang begitu ada kasiran fajalal muslimin amarhum litahabbu tadi. Di mana ketika berhadapan jumlah pihak lawan itu adalah sangat banyak. Sangat luar biasa besarnya pasukan. Ini biasa kalau peperangan zaman Rasulullah, ya. Itu terlebih dahulu sebelum terjadi pertempuran kan perang tanding dulu. Biasanya setelah perang tanding saling membunuh antara lawan dengan pihak lawan. Kalau seandainya lawannya terbunuh, otomatis temannya marah sehingga mereka menggempur kemudian menyerbu pasukan musuh gara-gara temannya kalah. Biasanya gitu kan. Kalau zaman sekarang main langsung bom aja, nggak peduli, ya. Kode etik di dalam peperangan di zaman Rasulullah beda. Zaman Rasulullah perempuan tidak boleh dibunuh, kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil tidak boleh dibunuh. Tapi sekarang nggak menghiraukan tentang norma-norma kemanusiaan, pokoknya sikat habis. Ya contoh di Palestina. Ya ini contoh. Nah, berita ini ya tentunya datang kepada Rasulullah SAW dan orang-orang Islam bersama Rasulullah itu pun cukup besar. Jadi pertempuran antara dua sisi, orang kafir menghadap Rasulullah dan umat Islam ini sama-sama pasukan besar. Artinya banyak pasukannya. Ya karena tadi kalau orang-orang kafir memang mengharapkan ghanimah, harta rampasan. Ketika umat Islam kalah, mereka akan mendapatkan harta rampasan. Tapi orang Islam bukan hanya sekedar itu, tapi lebih jauh bagaimana mengembangkan Islam supaya orang kafir sadar mau masuk agama Islam. Tidak lebih dari itu. Makanya kalau orang-orang orientalis menuduh Islam adalah berkembang dengan sebab pedang, itu omong kosong. Bukan. Islam tidak ada istilah mereka mengembangkan agama melalui pedang, artinya perang. Karena sebelum peperangan kan terjadi perjanjian dulu.
terjadi bagaimana supaya dalam peperangan tersebut tidak ada isiannya main hantam, main bunuh dan lain sebagainya. Sampai-sampai ingat ketika perjanjian Hudaybiyah. Ini ketika Rasulullah melakukan perdamaian dengan orang kafir, beberapa macam di antaranya, inilah hebatnya Rasulullah. Yaitu apabila orang Islam tertangkap maka harus dipenjarakan, ya ditahan. Tapi kalau orang kafir tertangkap harus dilepas. Ini menurut akal kira-kira adil nggak? Orang Islam kalau tertangkap ditahan, orang kafir kalau tertangkap dilepas. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, ini nggak adil, bagaimana aturan seperti ini? Kok orang kafir kalau mereka tertangkap harus dilepas, kalau orang Islam harus ditahan? Ada apa ini tujuannya Rasulullah? Rasulullah, sahabat rupanya belum paham apa yang disabdakan Rasulullah, bahwa tujuan kita untuk orang Islam jika tertahan mereka dipenjarakan, tujuannya di penjara dia bisa berdakwah, di penjara bisa mengajak orang Islam, sebagaimana Habib Rizik ketika masuk ke penjara, berapa banyak preman-preman masuk Islam, yang bertato pun ikut masuk Islam. Kenapa? Ya karena tadi di penjara Habib Rizik ngadain pengajian, itu persis seperti zaman Rasulullah. Tapi kalau orang kafir ditahan, buat apa? Yang ada rugi ngasih makan tiap hari. Itu kan? Nah ini contoh. Begitu Rasulullah menganalisa tentang pemikiran yang begitu cerdasnya, sehingga lain dengan sahabat bahwa belum bisa menangkap apa yang dilakukan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Nah ternyata kembali, ya itulah Rasulullah. Nah wala yajma'uhum, dan tiadalah mereka menghimpun, yaitu kitab-kitab hafiz, tentang catatan-catatan para hafiz, yuridu bidzalika diwan, untuk membukukan tentang masalah. Qala Ka'ab, sampai Ka'ab berkata, faqala rajulun yuridu ayyata'abu illa zonna anzalika sayahfa lahu malam yang zilfihi wa hayyun minallahi ta'ala. Nah kata Ka'ab, ini sangat sedikit orang-orang yang menginginkan ayat al-ghayyabu, yaitu bila seseorang mereka tidak istilahnya ikut di dalam perang, melainkan mereka menduga bahwa yang demikian itu adalah diketahui oleh Rasulullah SAW. Ada yang ikut, ada yang tidak. Ini kalau seandainya sampai Rasulullah tahu aja nih, bagaimana yang tidak ikut perang? Karena Rasulullah selalu menginginkan kebersamaan. Itulah Rasulullah ingin kebersamaan. Sebab kalau sesuatu sudah mau melakukan kerjasama dan kebersamaan, kira-kira suksesnya? Sukses. Ibarat lidi, kalau dijadikan satu kepal, silahkan dipatahkan, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi kalau satu, gampang dipatahkan. Itu seharusnya udah jadi pembelajaran umat Islam harus kompak dan mau bersatu. Tapi kalau nggak mau bersatu, jangan harap apapun akan bisa dilakukan dengan baik. Ya, nah ini kembali kepada kita semua, apa yang dicanangkan, diprogramkan oleh Anies pada waktu pemilihan umum. Dia ingin melakukan pembaruan dengan sistem tadi, kebersamaan. Nah sementara sering terjadi nggak ada yang, tidak ada kebersamaan. Akhirnya ini itu akhirnya terjadi komplain dua kubu, yang satu begini, yang satu begitu. Itu akibat ketidak ada kebersamaan. Kapan dimanapun, organisasi apapun, pengurus masjid pun, kalau nggak ada kebersamaan, jangan harap akan. Ya, nah ini kebersamaan kita jamaah. Ya alhamdulillah, rutinitas bulanan sudah mencapai 4 juta. Kulkas pun udah beli. Jadi ibu-ibu mau nyimpan minuman ke kulkas,
silakan, kulkasnya udah ada di depan, di belakang. Ya, dikira bawa minuman gitu, supaya dingin habis ngaji minum. Silakan, atau bawa korma atau apa saja, silakan. Ini dari kita buat kita. Kalaupun masih kosong, kalau udah penuh jangan dibawa. Ini kembali ya, kami sebagai pengurus mengucapkan jazakumullah. Tapi saya begitu lihat di samping masjid ada rumah dijual, kira-kira gimana? Hah? Kira-kira ada nggak keinginan? Ada nggak? Ya kalau ada sebetulnya bisa kita lakukan, asal tadi ada kebersamaan. Iya kan? Ada kebersamaan. Sementara dana yang ada 500 juta, 50. Oh 50, dikira 500 juta. 50 juta. Ini kembali, kalau kebersamaan saya yakin hal ini bisa kita lakukan. Sebagaimana contoh kita membangun yayasan, membangun masjid atau beli ambulan, itu semua karena kebersamaan. Coba kalau kita nggak kompak, nggak bersama, jangan harap kita bisa membangun masjid, beli ambulan. Coba bayangkan beli ambulan patungan 2.000 sehari, kira-kira dapat berapa tahun? Ya, ini salah satu contoh. Kulkas pun demikian pula. Ya, begitu diumumkan langsung beli. Ini pun rumah yang mau dijual begitu diumumkan besok. Gitu kan? Nah, ini kembali. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Bagaimana para sahabat yang tertinggal dalam peperangan tersebut kemudian dikhawatirkan terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka malam yazil tadi, malam yazil pihi senantiasa istilahnya tangzilu, yaitu sedang turun istilahnya pihi di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala wa goza, yang telah isinya goza, perang, keluar dari perang. Kemudian Rasulullah SAW tilkal gozwati, setelah di saat perang Tabuk tersebut, ketika taubat titamaru wazillalu tadi, yaitu di musim istilahnya apa? Tamar, di musim buah-buahan. Fa'ana ilaiha as'aru, maka saya istilahnya dalam istilahnya lebih istilahnya condong patajahad untuk mempersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin mahu beserta orang-orang Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada amanat dari pengurus, salah satu donatur tetap Majlis Alim kita Haji Jazuli ya. Mohon doa kita untuk istrinya yang dioperasi, yaitu yang dioperasi hari ini diberi kelancaran dan kesembuhan. Mari kita baca dulu spending sebentar Fatihah, mudah-mudahan beliau sebagai pencinta Masjid Sa'ban dan sebagai donatur senantiasa, terutama istri yang sedang mau dioperasi hari ini, mudah-mudahan dilancarkan di segera kesembuhannya sehingga beliau begitu tenangnya kumpul kembali dengan istri yang tercinta. Bi barakati al-Fatihah. Yang terakhir, sekarang jam berapa? Lewat 4 menit. Nah, kemudian bagaimana terjadi wal muslim ma'ah tadi? Watopik dan mempersiapkan siap watopik itu agdul likai atajahaza mahu. Di mana saya terhenti istilahnya pagi hari supaya mempersiapkan bersama Rasulullah. Parji wal ma'akdi syai'an, maka saya kembali, saya tidak isinya berbuat sesuatu apapun. Rupanya dia sadar dalam hatinya, berkata wa qulu fin nafsi, berkata dalam hatinya ana qadirun ala dzalika, sebetulnya saya mampu untuk melakukan seperti itu. Namun kembali ida arratu, jika saya menghendaki, falam yazal, tetapi saya tidak turun yang demikian itu, artinya ikut peperangan. Nah, keadaannya tamadabi pada saya hatta stamara bin nasi, sehingga saya lewat kepada orang-orang pasbah Rasulullah
Kemudian di waktu pagi hari Rasulullah alaihi wasallam bedian perang bersama orang Islam walam aqdi min jihadihi syai'an yang saya tanpa istilahnya mempersiapkan sedikit pun. Summa gotawu, kemudian saya ikut perang, para jatuh, kemudian saya kembali lagi. Walam aqdi syai'an, saya tidak berbuat sesuatu apapun. Palam yazal, melainkan palam yazal senantiasa yang demikian itu yatamada bihata asra'u, sehingga mengejar saya dengan cepatnya watarotola gozwata dalam perang Tabuk tersebut, karena saya ingin an artahilla padrikahum, untuk segera pergi akan mendapatkan mereka yang istilahnya perang Tabuk tersebut. Pamalaitani, celaka saya. Fa'altu, maka saya lakukan sumalaya qadir dzalikali, kemudian tiadalah mampu yang demikian itu bagi saya. Fakuntu idza kharratu fin nasi, maka jadilah saya apabila saya keluar dari orang-orang setelah khuruji Rasulullah, keluarnya Rasulullah, yahjununi, saya merasa sedih. Anni, karena sesungguhnya saya la ara, saya tidak melihat diri saya uswatun, yang istilahnya merupakan salah satu contoh ila rojulan, melainkan beberapa orang yang makmuson alaihi pinipaki, termasuk dalam kategori mereka adalah orang-orang munafik. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah tentang masalah situasi dan kondisi waktu akan terjadinya perang Tabuk. Jadi kembali kepada kita kesimpulannya. Nah, jika niat di dalam melakukan peperangan tanpa berpikir panjang, harus inpiru khipapa wasikala wajahidu fisabillah. Ringan maupun berat, berangkatlah untuk berperang. Itu perintah Allah. Ya, jadi kata Allah, jangan ragu kita kalau memang ada instruksi untuk perang, siap untuk berperang di jalan Allah, jangan mundur maju berpikir mati atau tidak, gitu kan? Jangan, kata baginda Rasulullah. Inilah kesimpulan yang terjadi dengan para sahabat pada waktu perang Tabuk. Ya, tentunya bagi kita mungkin kondisi sekarang nggak mungkin terjadi peperangan lagi, nggak mungkin ya, karena Belanda udah pulang, Jepang udah pergi, PKI yang ada sekarang melawan hawa nafsu. Inilah hadirin, waktu isyarat telah tiba, insya Allah kita lanjutkan nanti akan datang, karena hadisnya masih panjang tentang hadis ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bisa mengembalikan kita hari Sabtu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dengar bersama, jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan tauhid. Falyatafaddal masykur.